Dacha Hao, selamat datang di YouTube channel aku, Zahra Fang. Hai semuanya, gimana kabar kalian hari ini? Semoga masih diberikan kesehatan dan jangan lupa bahagia. Gimana keadaan kalian selama hampir 3 bulan stay at home? Aku tahu kalian pasti udah bosen banget, sama aku juga udah bosen. Cuman ya mau bagaimana lagi ya kan? Ya sekarang tuh kayak udah lebih menyatu dengan rumah ya. Anyway, di video kali ini aku akan membahas tentang Hanyu Pinyin dan cara membacanya dan bagaimana bunyinya. Tapi sebelum masuk ke video, jangan lupa like video aku dan subscribe channel aku, oke? Nah, langsung kita masuk ke video. Hanyu Pinyin merupakan pembantu dalam membaca karakter Cina atau Hanzi. Nah, Hanyu Pinyin sendiri ini biasanya ditemukan di beberapa teks. Jadi misalkan di atasnya itu ada karakter Cina, terus di bawahnya itu suka ada huruf Latinnya kan. Terus dengan tontonnya itu nada-nada yang bagaimana cara kita membaca huruf Han atau karakter Cina tersebut. Nah, itu yang disebut dengan Hanyu Pinyin. Nah, Hanyu Pinyin ini sendiri, aku sendiri nih ya, sebelum belajar bahasa Mandarin, aku sempat bingung gitu kayak tulisan Hanyu Pinyin-nya tuh gini, tapi pas aku denger kok beda gitu. Emang ada beberapa Hanyu Pinyin yang berbeda sama alfabet yang biasa kita ucapkan ya teman-teman. Apa aja? Nah, aku akan memberikan beberapa perbedaannya. Yang pertama itu Hanyu Pinyin B dengan Hanyu Pinyin P. Nah, kalau misalkan kita menyebut B, itu kan B ya. Tapi kalau misalkan di Hanyu Pinyin, huruf B itu kita baca dengan P. Lalu bagaimana dengan huruf P? Nah, huruf Hanyu Pinyin P itu kita membacanya dengan P. Jadi seperti kita mengeluarkan udara dari mulut ya. P. Kita tahan dulu. P itu. Kalau misalkan B itu kan P. Sementara kalau P itu P. Itu bedanya. Selanjutnya itu ada perbedaannya huruf D dengan T. Nah, kalau misalkan Hanyu Pinyin D itu dibacanya T. Kalau kita kan membaca huruf D itu kan D ya. Tapi kalau di Hanyu Pinyin itu dibacanya dengan T. Bagaimana dengan huruf T? Hanyu Pinyin T itu dibacanya T. Mengeluarkan udara lagi. Kita tahan dulu. T. Gitu. Nah, selanjutnya itu ada perbedaan huruf G dengan K. Kalau misalnya kita menyebut huruf G itu kan G ya, G. Sementara K ya K itu kan. Tapi kalau misalkan di Hanyu Pinyin, huruf G itu kita membunyikannya dengan K, huruf K. Sementara kalau huruf K-nya sendiri kita menyebutnya dengan mengeluarkan udara lagi, aspirasi ya namanya. Selanjutnya itu ada huruf Z dengan huruf C. Kalau misalnya kita kan taunya kan huruf Z dengan huruf C itu jauh banget ya. Huruf C itu kan di awal-awal gitu ya. Sementara huruf Z itu merupakan abjad yang terakhir. Tapi kalau misalkan dalam Hanyu Pinyin, huruf Z dengan C itu dibacanya itu hampir sama. Jadi cara membacanya itu ujung lidah kita ditaruh di belakang gigi atas. Lalu dibaca. Cuo. Kalau huruf Z tidak ada aspirasi, tidak keluar udara. Cuo. Sementara huruf C itu mengeluarkan udara. Cuo. Itu. Nah, selanjutnya itu ada perbedaannya Pinyin ZH, CH dengan SH. Kalau misalkan aku mau sedikit kasih tahu ya cara bacanya itu, jadi ujung lidah ditaruh di langit-langit. Cao atau Chao atau Shao itu. Nah, kalau misalkan kalau untuk Shao-nya sendiri mungkin udah nggak ada perbedaan ya. Tapi kalau misalkan ZH dengan CH ini, kalau ZH ini seperti yang tadi, ZH itu tidak keluar udara, tidak ada aspirasi. Chao gitu. Nah, kalau misalkan CH sendiri ini mengeluarkan udara atau aspirasi. Chao gitu. Nah, selanjutnya itu ada huruf J dengan huruf Q. Nah, kalau misalkan J itu tidak ada aspirasi. Kalau Q sendiri ini ada aspirasi. Misalkan contohnya Cian.
Cian dengan Cian. Cian. Nah, terus apa bedanya sama yang Han Yu Pinyin Z dengan C? Nah, bedanya kalau misalkan yang Z dengan C tadi itu kan kita menaruh ujung lidah kita di belakang gigi atas kan. Cuo. Cuo. Nah, sementara kalau misalkan J dengan Q ini seperti kita menyebutkan huruf C. C. Cien. Cien. Itu bedanya. Nah, sementara kalau misalkan Han Yu Pinyin yang lainnya hampir sama bacanya dengan abjad-abjad alfabet yang seperti kita ketahui gitu. Nah, aku ada sedikit tips nih bagaimana cara membedakan bunyi aspirasi dengan non aspirasi. Aspirasi yang mengeluarkan udara dengan non aspirasi yang tidak ada udaranya. Nih contohnya nih ya, aku ada selembar kertas di depan nih. Mungkin aku akan beri contoh huruf B dengan P. Han Yu Pinyin B dengan P ya. P, P, P. Tidak ada aspirasi kan berarti ya, karena ini enggak kertasnya ini tidak bergerak. Sementara kalau P, 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 P itu bergerak. Berarti itu ada aspirasi, mengeluarkan udara. Seperti itu. Jadi kalau misalkan kalian masih bingung nih, ini udah keluar belum ya udaranya, udah ada aspirasi belum ya? Coba aja taruh selembar kertas di depan mulut kalian. P, 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 P gitu. Oke deh, sekian video aku hari ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel aku. Kalau kalian ada request aku harus bahas apa, atau kalian ada kritik dan saran, boleh komen di bawah. Lalu kalau kalian merasa video aku menarik, boleh juga share video aku sebanyak-banyaknya dan kemana saja. Oke, sekian video aku hari ini. Bye bye, 再见.